bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya Tuti Sulismi dari SD Negeri Kiriskar Panggang. Saya Rosa Fitriana dari SD Negeri Leguri 2 Panggang. Saya Hedi Widyapoko dari SMA Negeri 1 Pelayan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Hendi. Selamat siang Bu Rosa. Bagaimana kabar Pak Hendi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rosa. Oh iya, Pak Hendi habis ini setelah ini mau melakukan coaching ya? Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, saya bicarakan dengan Pak Hendi. Bisa Pak Hendi? Boleh. Gini Pak Hendi, perlu saya sampaikan bahwa selama proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur-terta atau belum. Sudahkah Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching dan juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak yang disampaikan. Oh iya. Oh iya Pak, jangan lupa nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Oke. Antaranya misalnya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bapak bersedia untuk menjawab tidak keberatan bukan Pak Hendi? Bersedia Bu, tidak keberatan. Baik Pak Hendi, yang pertama kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Pak Hendi kembangkan? Nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu kompetensi inti coaching itu sendiri ya. Antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi nanti Pak Hendi akan mengembangkan 3 kompetensi ya, Ya. yaitu kehadiran penuh atau proses, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Gitu ya Pak Hendi ya? Iya betul. Baik, di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik akan Pak Hendi observasi? Yang saya kembangkan secara spesifik itu intinya hanya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 yang akan observasi lebih sama Pak Hendi, yaitu mendengarkan aktif dan juga melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu ya? Kira-kira indikator ketercapaiannya Pak Hendi? Indikator ketercapaian proses coaching. Iya, betul Pak Hendi. Itu tujuannya ingin saya capai adalah saya ingin si coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan dengan mengetahui langkah-langkah atau hal-hal apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Jadi indikator ketercapaiannya nanti adalah ketika coaching sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Gitu ya? Ya. Baik, Pak Hendi, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Hendi melakukan coaching dengan coaching ya Pak Hendi. Sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi, kita akan bicara lagi. Boleh Pak Hendi. Boleh. Baik Pak Hendi, Ya. Selamat melakukan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Rosa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Hendi. Selamat siang. Sehat ya Bu Tuti? Selamat siang, alhamdulillah sehat Pak Hendi. Pak Hendi juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, mohon maaf Bu Tuti, kemarin sudah minta ketemu, saya belum bisa ketemu karena kemarin ada acara, baru hari ini ada waktu luang, sekali lagi sama maaf. Nah, kayaknya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Kira-kira ada masalah apa Bu? Iya Pak, ini saya tuh ada sedikit masalah kaitannya dengan guru-guru di sekolah saya Pak. Jadi saya itu mengamati bahwa guru-guru di sekolah saya itu dalam mengajar masih menggunakan
metode yang konvensional Bapak. Jadi kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang ini semakin maju, pendidikan semakin maju, tetapi mereka masih saja menggunakan metode ceramah yang kadang membuat anak bosan Pak. Oh iya, berarti bila saya garis bawahnya ambil kesimpulan, masalah yang dihadapi adalah mengenai variasi dalam mengajar. Iya. Nah, ini kan kita sudah bertemu, nanti ketika setelah bertemu ini, setelah bincang-bincang, kira-kira perubahan yang Ibu harapkan itu apa ya? Jadi saya itu kepengen ada perubahan dari teman-teman dalam mengajar yang tadinya menggunakan metode yang konvensional, yang hanya ceramah atau apa. Saya menginginkan mereka itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, bisa itu apakah menggunakan yang berbasis TIK bisa, atau menggunakan alat peraga yang lainnya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta strategi pembelajaran yang menarik bagi anak. Ya, itu menurut Ibu Tuti ya ideal seperti itu ya. Iya. Oke, berarti yang kalau menurut Tuti itu yang ideal penggunaan variasi pembelajaran model, strategi dan media pembelajaran itu idealnya misal di angka 10. Kira-kira di sekolah itu sekarang di level berapa ya? Iya, di level 6 ya Pak. Di level 6. Nah, masalahnya itu apa kok Ibu bisa mengatakan kalau di sekolah itu di level 6? Penyebabnya apa? Iya, begini Pak, jadi teman-teman itu masih saja menggunakan, sebagian teman-teman, tidak semua ya Pak, jadi sebagian dari teman-teman itu masih mengandalkan metode ceramah itu Pak. Jadi mereka enggan untuk belajar, misalkan mereka tidak mau belajar untuk membuat media pembelajaran lebih-lebih yang berbasis TIK, karena mereka merasa saya sudah tua, saya sudah tidak bisa, dan ada kekhawatiran seperti itu Pak. Oke, jadi penyebabnya intinya guru itu enggak untuk belajar ya. Karena mungkin dipengaruhi oleh usia, bahkan untuk belajar TIK itu kan ya kalau ada teman mungkin lebih mudah. Iya. Nah, kira-kira setelah berbicara ini nanti level yang diharapkan Ibu itu apa di sekolah? Jadi setelah coaching ini saya harapkan nanti saya bisa mengubah yang tadinya itu level 6 ya paling tidak bisa level 8 lah Pak, karena untuk belajar TIK itu tidaklah mudah. Iya betul. Jadi harus bertahap ya Pak, untuk mencapai level 10 itu harus bertahap. Nah, level 8 saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah bagus itu. Jadi untuk melakukan perbaikan itu memang tidak seperti membalikkan tangan gitu ya. Itu sangat bagus untuk jadi intinya target yang Ibu terapkan atau Ibu rencanakan itu tidak muluk-muluk, tetapi memang bertahap dan itu sangat bagus. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu sudah canangkan tadi ya di level 8? Kira-kira apa? Saya akan merencanakan suatu program di mana saya akan mengadakan kegiatan mentoring kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran yang berbasis TIK. Tentu saja selain mentoring saya juga akan melakukan pendampingan individu Pak. Oke, jadi ada dua rencana aksi yang akan Ibu lakukan ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, karena untuk guru-guru agar nanti minat siswa itu untuk belajar bisa meningkat. Iya. Itu ada dua yang saya catat, itu ada mentoring dan pendampingan individu. Iya. Nah, kalau boleh tahu pendampingan individu itu berlaku untuk semua atau hanya untuk guru-guru yang bagaimana kriteria tertentu? Tentu saja untuk yang pendampingan individu itu untuk guru yang benar-benar belum bisa. Jadi, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk semua guru yang ingin belajar. Jadi, saya juga akan terbuka, akan siap membantu ketika mereka ada masalah dalam pembelajaran tersebut. Bagus sekali, jadi intinya Ibu tetap akan membantu bagi Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan. Betul ya. Oke. Nah, kira-kira ini
kapan ini akan dilakukan secara asli? Karena saya harus menyusun programnya dulu Pak, Iya. saya harus menyusun programnya apa-apa yang akan saya berikan. Minggu depan saya akan melakukan program ini Pak. Jadi saya akan mengumpulkan teman-teman kaitannya dengan program tersebut, dan semoga teman-teman menerima program saya dengan baik, dan nanti perubahan model pembelajaran yang mereka lakukan akan berubah menjadi sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Oke, bagus sekali Bu Tutik. Nah, ini yang terakhir itu, adakah teman nih atau rekan guru yang sekiranya bisa membantu untuk melancarkan program yang akan Ibu laksanakan? Tentu saja ada Pak, jadi Ada, ya? juga saya Oke. akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah ahli dalam TK untuk membantu saya. Kita sharing kepada teman yang belum bisa dan selalu memotivasi mereka, mendampingi mereka secara individu untuk mendampingi mereka dalam membuat media pembelajaran yang interaktif yang nantinya akan membuat murid-murid senang Pak. Jadi saya tidak melakukan program ini sendiri, tetapi saya juga mengajak teman lain untuk berkolaborasi. Oke, bagus sekali itu pemaparannya. Semoga nanti rencana aksinya bisa terlaksana dengan lancar dan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin, amin. Terima kasih. Mungkin untuk coaching kali ini cukup sekian Ya. dulu. Nanti jika ada masalah hal yang ingin saya bicarakan, Bapak masih bersedia ya untuk membantu Boleh saya? nanti dihubungi saja ketika ada waktu luang, saya akan sempatkan. Siap, untuk terima dengan kasih. Bu Tutik. Ya, Ya, terima kasih Bu Tutik. ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Tutik, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Hendi, selamat siang. Selamat siang Pak Hendi. Ya, selamat siang Bu Rosa. Bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Rosa. Alhamdulillah, selamat Pak Hendi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Iya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi pada Pak Hendi waktu proses coaching ya, Oke. ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Oke. Baik Pak Hendi, apa yang sudah Pak Hendi lakukan saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang tadi Pak Hendi inginkan? Ya. Tadi selama proses coaching, saya itu sudah, ya menurut saya sudah melakukan prosesnya itu sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi si coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Bu. Ya, jadi Pak Hendi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur theta ya. Iya, Sudah menurut ada, saya. ya ada tujuan yang disampaikan tadi, tujuan coaching, kemudian ada identifikasi permasalahan dari coaching tadi, Iya. lalu juga rencana aksi yang akan dilakukan coaching, Oke. dan juga tanggung jawabnya ya Pak ya. Iya. Nah, tadi selama saya melakukan observasi ada beberapa catatan Pak Hendi ya. Iya. Di antaranya Pak Hendi sudah melakukan coaching dengan alur theta seperti Iya. yang saya sampaikan tadi. Iya. Sudah ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coach yang sudah mendapatkan solusi seperti itu ya Pak. J. Nah, sekarang Pak Hendi, tadi saya juga sudah mengamati, kemudian mendengarkan proses coaching yang Pak Hendi lakukan, sudah fokus sama coach ya, sudah ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Luar biasa Pak Hendi sudah melakukan dengan baik. Nah, pada proses coaching kali ini ya, semoga di proses coaching mendatang, proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Ya. Pak Hendi ya. Amin Bu. Amin Bu. Baik Pak Hendi, untuk kompetensi ke depannya ya, Ya. kompetensi apa yang ingin Pak Hendi kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Yang ingin saya dalami ya Bu, dan dalam artian agar besok coaching itu berjalan lebih baik lagi itu adalah saya akan memahami alur tirta lagi supaya kegiatan coaching yang akan saya lakukan ke depan itu bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Jadi sehingga nanti si coach itu dapat mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik daripada sekarang. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Hendi. Jadi Pak Hendi akan terus belajar mempelajari lagi, mendalami lagi Iya. alur theta ya Pak Hendi pada proses Iya. coaching
Jadi kedepannya akan semakin baik dan semakin baik lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendy sudah bersedia melakukan sesi tanya jawab ini dan tadi sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Ya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Hendy. Ibu, atas waktunya. Rosa, ya. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang.